Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Pada video kali ini gue akan ngebahas tentang pembukaan tes CPNS tahun 2021 lulusan formasi SMA, SMK sederajat. Gue bakal jelasin sedikit ya. Pertama-tama kemungkinan besar sih bakal ada pembukaan formasi SMA sederajat. Karena apa? Karena pada 2 tahun lalu sih pembukaan terakhir tes CPNS tahun 2019 lalu itu kan banyak pembukaan formasi untuk SMA sederajat ya. Tapi formasinya itu nggak terpenuhi semua. Misalnya dari Kementerian A atau instansi A, instansi pemerintah A nih membutuhkan 500 orang untuk formasi SMA. Tapi ternyata hanya terbutuhi sekitar 400. Nah kan jadi masih lowong 100 nih. Ini bakal dialihin ke tahun 2021. Dan juga ditambah ini tahun kemarin, tahun 2020 lalu, itu kan nggak ada pembukaan tes CPNS. Dan pasti kemungkinan besarnya bakal buka lagi di tahun 2021 ini gitu. Jadi mana aja nih kira-kira yang bakal buka untuk formasi SMA tahun 2021 ini? Nih gue punya 5 daftarnya ini ya. Instansi, kementerian atau lembaga atau badan yang bakal buka tes CPNS tahun 2021 ini. Apa aja? Cek kita. Yang pertama ada Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tiap tahunnya sendiri Kemenkumham ini paling banyak untuk ngambil formasi SMA ya, karena untuk penjaga tahanan dan juga petugas keimigrasian. Jadi dari tahun ke tahun itu mereka buka ribuan. Tahun kemarin aja buka formasi ya, tahun 2019 lalu sekitar 3.500 orang untuk formasi SMA aja. Tapi itu dari 3.500 orang kemarin kan nggak bener-bener keisi semua, itu mungkin hanya 3.000-an, jadi ada sisa-sisa biasanya dialokasiin untuk tes CPNS berikutnya. Dan 2021 ini pasti buka lulusan SMA sederajat. Dan juga kenapa mereka banyak rekrutmen untuk lulusan SMA bisa sampai segitu, karena itu untuk mengisi 33 kanwil, kantor wilayah Kemenkumham. Jadi itu ada 33 wilayah itu dari Sabang sampai Merauke kan ada 33 kantor lah istilahnya, 33 kantor wilayah. Itu CPNS itu nanti disebar dan sayangnya nggak bisa milih. Jadi itu mungkin alasan juga bagi sebagian CPNS yang lulus tahun 2019 lalu tapi nggak ngambil formasinya padahal udah lulus. Jadi alokasinya itu jadi kosong gitu. Dari 3.500 orang kan, misal 3.500 orang nih yang ambil formasi, mungkin 3.000 yang 500 orangnya mungkin mundur karena nggak mau ditempatin di daerah gitu. Jadi ada peluang kalian yang mau ditempatkan di mana saja untuk ikut gabung di Kemenkumham. Kemudian yang kedua ada Kejagung, Kejaksaan Agung. Nah, Kejagung sendiri juga buka formasi lumayan banyak ya. Tahun 2019 lalu aja juga buka sekitar 2.000 formasi untuk lulusan SMA. Lulusan SMA itu nanti biasanya untuk penjaga pengawal tahanan dan supir pengawal tahanan. Itu sih kalau Kejagung. Dan juga ini untuk kanwil-kanwil Kejagung sendiri ya, yang tadi sama kayak Kemenkumham, jadi ditempatkan di sebar nanti di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga ada Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, KLHK sendiri ini ada lulusan SMK sih sebenarnya sih, tapi ini menjurus ya SMK Kehutanan kebanyakan. Jadi nggak semua formasi SMA sederajat bisa mengisi lowongan di KLHK, karena cuma untuk SMK Kehutanan, itu juga untuk bagian polisi kehutanan. Nanti itu biasanya tiap tahun mereka buka untuk lulusan SMA untuk mengisi jabatan polisi kehutanan. Yang keempat ada Kementan, Kementerian Mantan. Enggak dong, bercanda. Kementan, Kementerian Pertanian. Kementan sendiri ini buka 45 formasi tahun 2019 lalu ya untuk
lulusan SMK. Tapi mohon maaf nih, cuma SMK pertanian kayak gitu sih. Lebih ke jurusan spesifik kayak KLHK tadi sih, nggak untuk SMA sederajat. Ini tahun 2019 lalu, gue bacain aja ya. Ini formasi dari 45 formasi itu ada untuk pelaksana pemula paramedik karantina hewan, ada pelaksana pemula paramedik veteriner, ada pelaksana pemula pengawas benih tanaman, pelaksana pemula paramedik pengawas mutu pakan, pemeliharaan kebun, dan pelaksana pemula untuk pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Ini buat SMK peternakan dan SMK bidang pertanian aja nih teman-teman. Dan tahun ini kemungkinan pun sama, masih buka untuk SMK itu aja, bukan untuk SMA sederajat. Yang kelima ada Basarnas, Badan SAR Nasional. Tahun 2019 lalu ya, meskipun nggak banyak untuk formasi lulusan SMA, cuma ada 25 untuk formasi lulusan SMA, tapi ini bisa untuk semua SMA sederajat. Tapi ini biasanya kalau untuk lulusan SMA Basarnas itu ada untuk sertifikasi khusus, ada persyaratan khusus. Karena ini kan untuk bisa harus turun ke laut ya, jadi ABK seperti itu. Jadi ini yang dari tahun 2019 lalu gue bacain informasinya ya. Itu ada ngisi posisi sebagai jurumudi, juru mintak, kelasi, masinis, dan mualim kapal. Nah, lulusan SMA yang akan melamar posisi tersebut, Basarnas minta peserta melampirkan sertifikasi keahlian, terutama untuk berenang. Kalian harus bisa berenang dan punya sertifikasinya. Selain buka untuk SMA sederajat, Basarnas sendiri juga buka untuk lowongan formasi untuk SMK pelayaran teknik. Jadi untuk ngisi jabatan markonis. Nah, itu tahun 2019 lalu ya. Tahun ini sih kemungkinan besar bakalan sama kok, nggak bakal jauh beda. Nah, itu tadi sih 5 instansi yang kemungkinan besar pasti buka untuk jabatan SMA sederajat dan SMK kejuruan. Jadi buat kalian yang formasi SMK kejuruan belum ada formasinya, kemungkinan bisa aja kok tahun ini buka, jadi nggak usah berkecil hati. Contoh nih, kayak SMK Multimedia, bisa aja dari Kemkominfo tahun ini buka lowongan, ya siapa tahu. Itu yang penting sih kalian harus pantengin website BKN dan juga Kemenpan RB. Itu kalau gue pribadi pengalaman pantengin medsosnya BKN, Twitter, Facebook, Instagram mereka pantengin, dan juga harus subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan tonton terus videonya. Insya Allah gue bakal ngasih info-info terupdate dan terbaru dan belajar sama-sama untuk kalian jadi CPNS tahun 2021 ini. Amin. Itu aja. Jangan lupa untuk like and share supaya teman-teman kalian tahu info-info terbaru dan terkini sekitar tes CPNS 2021. Kalian juga bisa ngasih masukan dan saran di kolom komentar, dan kita sharing-sharing lah di kolom komentar itu. Sekian, gue Agi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.